Bener ya lo. Bang Marcel terlalu semangat ini. Baiklah manusia, saya sudah mengantarkan kalian ke tempat yang kalian tuju seperti janji saya. Ini adalah bukti di mana pedoman prasasti Andumbais tidak pernah mengajarkan tentang keburukan. Ini adalah buktinya. Ya, terima kasih kau sudah menepati janji. Apa yang kau janjikan tadi malam ini memang benar. Saya melihatmu dari ujung sana terbang mengitari saya. Itu kamu sebenarnya itu sedang mengantar saya dan menjaga saya. Tentu. Bahkan saya melindungi kalian dari beberapa serangan. Mungkin tidak kalian lihat. Dan temuilah Ningarangkor. Silahkan kalian temui dia. Tapi ingat, malam ini juga kalian akan merasakan sakit hati seperti apa yang saya rasakan. Karena kalian telah menghina saya dan pedoman saya. Dan saya pastikan lebih dari rasa sakit, rasa malu, dan rasa hina, rasa nista di dalam hati kalian akan kalian alami malam hari ini juga. Insyaallah akan saya hadap. Betul. Nikmati saja penderitaanmu. Tambah 5 menit. Ini tadi makhluk Argatara yang tadi malam yang menghalangi perjalanan kita, yang membuat saya sakit seperti ini. Dan saya merasakan semua makhluk kayaknya pada datang ke sini. Energinya luar biasa. Telinga saya merasakan sakit, kepala keliengan, imbas dari energi-energi yang pada datang. Tapi ini nggak apa-apa. Insya Allah nggak apa-apa. Kita harus tetap lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita menuju ke sana. Apakah sudah wujud? Kalau tujuannya coba dicek di kamera. Udah ada tapi kamera belum kelihatan. Masih Ketutup embun. ketutup embunnya. Dari mata mah udah kelihatan. Udah kelihatan. Visual mata. Ya, Sorry ya. ya, maaf ya. Apa tuh? Bentar, saya shoot dulu bentar. Tadi arahnya mana ya? Baik. Nah, tolong turunkan ke saya ke sana. Siap-siap. Ikutin mas. Embunnya tebal banget ya. Kedatangan saya tidak tepat waktu. Dengar kau sendiri. Apa penyebab membuat saya tidak tepat waktu? Benar telah mengirimkan anak buah untuk memberikan rasa sakit kepada saya. Tapi semua tidak berguna bagi saya.
kau pilih teman-teman saya untuk komunikasi dengan saya. Saya persilakan. Buka semua. Siap. Astagfirullah. Mama. Astagfirullah. Minga. Ini udah ambil semuanya. Kau tahu keterbatasan saya karena ulah. Itu adalah hukuman atas kerasnya kepalamu itu menantangku untuk pembuktian yang seharusnya tidak perlu dibuktikan. Kebenaran tetaplah kebenaran. Saya akan buktikan itu. Apa yang ingin kau buktikan? Selain dari rasa malu dan kebodohanmu. Sekarang saya nggak punya waktu panjang lebar. Sekarang mau kau sembuhkan saya dulu, atau kau tunjukkan prasasti itu ada di mana? Yang kau tanggung itu wajar untuk kau terima. Itu sudah menjadi bukan lagi urusanku. Justru saya tidak sabar untuk membuktikan betapa bodohnya dirimu dan betapa sesatnya manusia sepertimu. Saya sudah tidak sabar lagi melihat dirimu bertekuk lutut menyembah prasasti itu. Ini prasasti yang kau sembah selama ini. Kami tidak menyembahnya. Kami menganggap ini adalah pedoman, seperti yang sudah saya katakan kepada dirimu. Tetapi tidak untuk dirimu. Kau harus berlutut di depannya sebagai tanda bahwa kau menghormati prasasti itu. Tapi di sini, mohon maaf, saya ucapkan ini yang kedua kalinya. Ini mungkin sangat menyakitkan. Apa maksudmu? Lusa kau mengatakan prasastimu itu mengajarkan tentang hal kebaikan dan menjauhi semua kejahatan. Itu sudah terbukti tadi malam. Di mana kau mengirimkan salah satu anak buah kepada saya untuk memberikan efek sakit dan menghalangi perjalanan saya menuju ke sini adalah suatu kejahatan. Betul, Mas. Itulah keraguan saya dengan prasasti. Apakah ajaran yang dituliskan dalam prasastimu itu mengajarkan hal keburukan? Tentu tidak. Jikalau kami melakukan kesalahan, itu adalah murni dari kami. Kami malu. Kami wajar jika kami melakukan kesalahan. Tetapi tidak terhadap prasasti ini. Prasasti ini murni kebenarannya. Berarti kamu sudah melanggar ajaran prasasti Andung Waris ini. Berarti kau makhluk yang sudah berdusta. Bagaimana kau bisa menyontohkan para pengikutmu, sedangkan kau yang memegang erat-erat prasasti Andung Waris ini sudah melanggarnya. Itu sudah membuktikan kepada kita semua bahwasanya saya sudah benar. Betul. Tanpa harus kita berdebat apapun. Betul. Ya, mungkin menghalangi kalian untuk menepati janji adalah kesalahan. Tetapi menjadi musuh kalian bukanlah kesalahan. Kalian tidak bisa seenaknya sendiri menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sedangkan kau sendiri belum melihat apa isi di dalam prasasti itu.
semakin saya ingin ketawa dengan pedomanmu itu. Kau bawa ribuan pasukan. Puluhan ribu kau bilangnya itu 1000. Kau bawa mungkin puluhan ribu ke sini. Ya tentu, itu karena dirimu akan dipermalukan di sini. Butuh banyak saksi, butuh banyak pasang mata untuk melihat betapa agungnya prasasti ini, betapa benarnya prasasti ini, dan betapa benarnya manusia sepertimu adalah manusia yang bodoh, manusia yang hina, dan manusia yang jauh dari kata kebaikan. Sekarang, Maka dari itu, yang saya katakan ribuan pasukan, ternyata saya pikir itu kurang. kau boleh mengatakan seperti itu. Kau boleh menertawakan saya. Kau boleh menghina saya. Setelah kau bacakan isi dari prasasti itu kepada saya. Ambillah prasasti itu. Mari kita bacakan bersama. Bagaimana bisa kau membacanya? Sedangkan kau ini dari bangsa manusia. Dan prasasti itu sejatinya, isinya, sari, bukanlah benda nyata atau benda yang bisa kau lihat. Maka dari itu, kau tidak bisa melihatnya. Kau hanya perlu mendengarnya. Dan saya sudah katakan berkali-kali, prasasti itu tidak pernah mengajarkan tentang keburukan. Tak usah kau menutup-nutup. Tentunya, saya bukan makhluk yang bodoh. Apa maksudmu? Kamu seharusnya sudah tahu bahwasanya hal goib seperti ini bisa dimanifestasikan. Nah, tapi kau menutup-nutupi, kau pura-pura bodoh. Saya punya media. Buat apa kalau saya tidak memakai media itu? Tuhan saya memberikan semua media di dunia ini untuk dipakai. Betul. Paham. Bukan untuk dilihat saja. Kau sudah tahu apa maksud perkataanku? Kau jangan pura-pura bodoh. Ayo. Tentu saya tidak sebodoh itu. Saya mengarang kau. Ada makhluk yang tinggi di depanmu. Mengatakan saya bodoh. Lakukan apa yang kau mau. Ada yang bawa kaos putih? Ini saya bawa, Mas. Saya pakai ini. Lepas kaos putih, boleh. Semua ini saya. Itu salah satu. pakai kas itu. Mbah, kamu cari itu, Mbah. Apa? Bumbung. Apa? Bambu. Bambu-bambu. Di apa ini? Dirobek. Satu, Mas. Saya menggunakan media yang paling dekat dengan saya. Saya sengaja memilih kain ini karena warna putih. Tentunya dengan warna putih akan sangat jelas salinan apa isi dari prasasti Antung Waris itu. Kau paham? Kau bisa menyalin ini? Untuk apa saya membantumu? Baik, akan saya lakukan. Cek, potong Iya, sini, Mas. ini. Nah. Jikalaupun kau bisa, kau hanya bisa mengambil sarinya, tidak untuk semuanya. Tidak masalah. Yang saya butuhkan itu hanyalah sarinya. Inti dari kitab itu apa sebenarnya? Saudara-saudaraku, lihatlah betapa bodohnya manusia ini. Bersemangat untuk mempermalukan dirinya sendiri. Lihatlah mukanya. Lihatlah betapa bodohnya dan polosnya manusia ini. Potong aja cepet. Menunjukkan Nanti itu kebodohannya di depan kita. Dik. Kau dengar mereka tertawa melihatmu. Saya tidak goyang dengan tertawa itu. Tertawa dusta. Dusta kau bangga. Tidak ada dusta. Tidak ada dusta di balik prasasti ini. Ini sih benarnya Dik. Nih. Kudunya anu cari itunya bayi, Bang. Bumbungnya ada? Saya sengaja menggunakan kain putih ini
dengan harapan saya akan tertulis jelas salinan prasasti itu. Kau paham maksud dari saya? Tentu saya tidak sebodoh itu untuk kau jelaskan. Baik. Dan saya ingatkan lagi untuk dirimu. Apa perjanjian kita sebelumnya? Bila mana kau bisa membuktikan kesalahan dari prasasti ini, dari pedoman Anomaris ini, maka kau kuanggap menang. Dan saya akan menyembahmu dan berlutut di hadapan kakimu itu. Tetapi ingat, jika kau tidak bisa atau kau gagal membuktikan atas kesalahan dari prasasti Anomaris ini, maka kau harus melakukan hal yang sama terhadapku. Baik. Saudaraku, sahabatku, kita kedatangan manusia yang akan menjadi pengikut dari prasasti Anomaris. Mungkin dia adalah salah satu manusia, mungkin satu-satunya manusia yang akan kita anggap sebagai saudara. Kau gugup manusia. Saya nggak gugup. Lihat saja. Saya hanya perlu bukti apa saja itu tulisan di dalam prasasti itu yang dituliskan oleh raja langsung. Cik, kau taruh ini di atas batu itu. Yakin bisa melakukannya sendiri? Silakan Nina, saya beri kesempatan untuk kau melakukan. Tutup. Mundur dulu, Bu. Ulur. Saya bantu kalian. Saya bantu dirimu. Atas dasar saya tidak sabar lagi untuk mempermalukanmu. Bukan karena saya mengikuti kata-katamu. Baik. Sini. Seperti yang kau mau. Ambil, Bang. Hati-hati, Bang. Apa maksudmu membodohiku? Ah? Kau melakukannya tidak sungguh-sungguh. Katanya kau Lihatlah! Betapa bodohnya manusia ini! Ngerjain ini loh, Mas. Tidak sungguh-sungguh. Baiklah, Kau harus melakukan ini dengan sungguh-sungguh. Nina. berikan sedikit waktu untuk kami berbahagia. Harusnya kau melakukan ini dengan sungguh-sungguh, Nina. Awas takutnya nyerang loh. Ambillah. Bang, ambilin, Bang.
tulisan apa ini? Saya tak bisa membacanya. Itu adalah tulisan dari bangsa kami. Tentu kau tidak bisa membacanya. Sebenarnya itu kok. Silahkan. Apa kau bisa membantu untuk membacakan ini? Tentu ini mempermalukan kalian. Baik, silahkan. Saya beri syarat kepadamu. Kalau kau tak ingin repot, lepaskan saya dari sakit ini. Tidak. Itu jikalau kau bisa mengalahkanku atas perdebatan ini. Baik. Tidak, silakan. Tadi apa tadi? Tahu tadi sedikit potong. Ini gula saling tangan juga. Aduh waris. Sebelumnya saya tegaskan kepadamu. Ini adalah intisari. Jikalau saya baca, jikalau saya ambilkan semua untuk kalian, butuh waktu berpuluh-puluh hari untuk menyelesaikannya. Dan saya ingatkan, prasasti Andung Waris adalah prasasti sebagai tanda bukti, tanda perjanjian. Dibaginya dua kerajaan yang berasal dari satu kerajaan, yaitu Raja Sengkolo Geni kepada kedua putranya, Kandar Jaya dan Jagatwangsa. Ya, Ini adalah Saripati. baik. Terbaginya dua kerajaan itu dengan tujuan kebaikan. Saya tegaskan itu agar kalian tidak lagi bertanya. Ya, Andung Waris. Satu, tentang kepemimpinan. Pemimpin yang bijaksana adalah pemimpin yang mementingkan kepentingan rakyatnya dan umatnya daripada kepentingan pribadinya. Dan pemimpin yang bijaksana adalah pemimpin yang menganggap dirinya hanyalah pelayan dan rajanya adalah rakyatnya sendiri. Yang kedua, tentang keadilan. Keadilan bukanlah hanya sekedar tentang kesetaraan dan kesamaan, tapi keadilan hanya akan tegak melalui penyesuaian. baik. Terus. Yang ketiga, tentang persaudaraan. Kita semua bersaudara. Kita semua menjalin hubungan yang baik. Sesama makhluk yang baik. Terkecuali manusia. Manusia adalah musuh bagi kita. Dan yang keempat, tentang kepercayaan. Percayalah bahwasanya Tuhan itu ada. Walaupun kita tidak bisa melihatnya, tetapi yakinlah, Dia hadir seperti angin, menjalar di setiap tempat, dimanapun kita berada. Dia menghidupi kita seperti air, dan Dia menerangi kita dengan cahaya. Yang kelima, tidak akan pernah terjadi kedamaian apabila kita masih dipimpin oleh banyak raja.
Yang keenam. Stop dulu. Apa maksudmu menghentikan itu? Stop dulu. Tutup dulu. Kau sudah membacakan 5 poin isi dari perjanjian andum waris oleh raja yang dituliskan secara langsung. Dari 5 yang kau sebutkan tadi saja, saya sudah menemukan titik kesalahan ada 2. Saya itu tidak perlu banyak-banyak. Bahkan kau sendiri belum sempat berpikir. Atau jangan-jangan yang kau katakan ini hanyalah jalan pintas agar kau merasa menang. Makanya tunggu dulu, dengerin saya dulu. Di nomor 3 kau mengatakan kita semua itu bersaudara, kita semua itu bersahabat, kecuali manusia. Kurang lebih kata-katanya seperti itu. Tuh, ya. Bahkan manusia adalah musuh bagi kami. Nah, kau mengatakan di nomor 3 tadi, Ya. itu sudah melanggar aturan syariat di dalam pedoman syariat. Kita diciptakan itu saling menjaga, saling mengayomi, saling mengasihi. Kita tidak membedakan dari bangsa manusia, dari bangsa jin, dan dari bangsa pertumbuhan. Kita harus saling menjaga. Kita harus diwajibkan untuk rahmatan lil alamin. Saya menolak itu. Bagaimana bisa kami bersahabat denganmu sedangkan kau sendiri dalam harga kita? Asal kamu ketahui, Banyak dari bangsamu merusak semuanya yang ada di bumi. Banyak melakukan kejahatan. iya, Banyak sekali melakukan kesalahan. Maka wajar bila mana prasasti ini, pedoman ini mengatakan manusia adalah musuh kami. kau mengatakan hanya banyak, tidak semua, iya kan? Berarti ini bukan hukum pasti. Kalau di situ kau mengatakan semuanya, bolehlah kau ditulis seperti itu. Kau hanya mengatakan kebanyakan, hanya mengatakan banyak, berarti Tidak semuanya manusia itu sama. Betul, masuk. Mas, betul mas. itu hanyalah ikut ke dalam golongan tertentu. Jadi tidak bisa dihukumkan paten. Bunyi nomor 3 itu. Berbeda dengan bangsa kami. Bangsa kami jika melakukan kesalahan, mereka akan segera bertobat. Lah, jika kalau bangsa kami ya ada yang salah, harusnya itu ditolong. Diingatkan. Harusnya diingat. Bukan Jangan malah dimusuhi. Oh. Jangan malah diinjak-injak. Jangan malah dihinakan. Jangan malah kau cemplungkan ke neraka sekalian. Harusnya kau tolongin. Harusnya kau angkat derajatnya. Harusnya kau sayangin. Itu pedoman yang benar. Jangan kau hinakan. Jangan kau injak-injak sekalian. Maksudmu, pedomanku salah. Udah tahu lah, pedoman kan manusia adalah musuh bagi bangsamu. Kau mengatakan seperti itu dengan alasan manusia itu banyak merusak, banyak yang keliru. Jawaban yang pertama, saya menyangkalnya tidak semua manusia. Yang kedua, jika memang ada manusia yang seperti itu, harusnya diingatkan. Harusnya kau tolong manusia itu yang sedang tersesat. Yang berarti adalah bangsa dari kami. Masa kami melakukan kesalahan, kami ingatkan, tapi tidak terjadi manusia. Berarti kau tidak adil melakukan itu. Hidup kita berdampingan loh. Sampingan, rahmatan lil alamin tadi udah dibilangin. Oh. Ya dik? Ya. Juga nomor 5, kau mengatakan dunia ini Tidak akan pernah tercapai sebuah kedamaian bila mana masih dipimpin oleh banyak raja, banyak pemimpin. saya membenarkan itu. Lalu apa lagi yang kau debatkan? Dengarkan dulu. Di pedoman saya, pemimpin saya hanyalah satu, yaitu Nabi Muhammad SAW.
Dan saya mengakui bahwasanya kepemimpinan itu wajib satu. Jika ada kepemimpinan dua, bahkan boleh dibunuh. Itu hanya gambaran. Karena di dalam ajaran kami itu tidak boleh. Dalam suatu kekuasaan, dalam suatu kepresidenan, dalam suatu kenegaraan itu, dalam satu keagamaan, tidak boleh dipimpin. Pemimpin wajib satu. Nah, itu benar. Ya, memang benar. Tapi Apa yang kau debatkan? Bodoh sekali kau manusia. Yang kita hadapin adalah dua kerajaan. dua wilayah. Maksudmu Kandarjaya dan Jagatarso? Betul sekali. Apa salah dari mereka? Saya malah pengen maju ini. Jangan-jangan saya menertawakanmu nanti. Tentu harus mas. Nih, Kau mengatakan itu benar. Lantas kenapa kau mendebatnya? raja. Siapa raja yang menulis ini namanya? Sengkolo Geni. Raja Sengkolo Geni mempunyai dua putra, Kandarjaya dan Jagatarsa. Di mana tidak mungkinlah Raja Kandarjaya itu mau menghancurkan dan membentrokkan putra-putranya Tidak dengan mungkin. menuliskan catatan seperti ini. Itu yang pertama. Lantas bagaimana dengan hukum bahwasanya hanyalah satu raja yang berhak memimpin? Bukannya kau sudah mengiyakan dan mengindahkannya tadi? Ya, tapi yang kita hadapi apa buktinya? Dua kerajaan loh, bukan satu Prasasti ini kerajaan. adalah satu. Tapi prasasti ini berlaku oleh dua kerajaan, Kandarjaya dan Jagatarsa. Masing-masing ada pemimpinnya kan berarti. Setiap kerajaan itu mempunyai kepemimpinan. Satu. Dan mereka itu sudah berjalan dengan baik dan benar. Sesuai dengan apa yang Pembagian. diperintahkan oleh ayahnya. Tentu Jagatarso dan Kandarjaya itu adalah dua kerajaan yang dikdaya. Dua-duanya memiliki kemajuan yang sama. Bahkan kedua-duanya memiliki kebaikan yang sama. Tidak ada sedikit pun keburukan di antaranya. Lantas kenapa tertulis dalam kitab, dalam prasasti itu mengatakan dunia ini tidak akan damai jika masih dipimpin oleh banyak. Hanya pemimpin. Padahal kan udah Berarti dibagi. itu tidak tepat. Harusnya yang ada di situ harusnya Pimpinlah kerajaan Nah masuk dikit tak pinter. masing-masing. Nah, Maksudmu pedoman kelima ini hanya berlaku setiap satu kerajaan. betul. Tapi di sini prasasti satu dua kerajaan. nah Mohon maaf, ini hanya dugaan saya. Tapi insya Allah benar. Apa maksudnya, Mas? apa mas? Ada kejanggalan apa gimana? Saya merasakan selama ini kau telah bodoh. Apa maksudmu? Berani-beraninya kau. Lihatlah. Dengarkan saya dulu. Kau jangan menyuruh pasukanmu untuk menyerang. Apa lu? Tiba-tiba kau mengatakan kebodohan kepadamu. Kau menyembunyikan kebodohanmu dengan dengan cara membodohiku. Lihatlah saudaraku, apa yang dilakukan manusia ini. Dengan kebodohannya, dia menuduh kita yang bodoh. Saya bisa membuktikannya. Bukti apa lagi? Asal kau jangan teriak-teriak seperti itu. Mas ini mas. Masih diserang ini mas. Kau stop semua pengikut-pengikutmu. Cukup. Biarkan manusia ini bicara. Saya rasa prasasti ini ada permainan tangan di balik perjanjian antum wajib. Katakan dengan jelas manusia. Tuduhanmu ini tak berdasar. Prasasti ini sudah tidak murni dari penulis sang raja. Prasasti ini ada oknum-oknum tertentu yang menginginkan kekuasaan dengan jalan pintas. Saya merasakan. Kalau boleh saya akan buktikan di depan matamu langsung. Saya merasakan benar. Bukti apa yang ingin kau lakukan? Dik, sobekin ini, Dik. Ini yang kosong. Bah, pegangin, Bah. Bukti apa lagi? Dengarkan dulu. Ngomongin gak usah nyerang.
Kau taruh sana. Terus lagi. Tunggu dulu. Apa maksudmu? Jika kau berani menaruh benda ini di atas prasasti lagi, aku bunuh dirimu saat ini juga. Buktikan kok. Nah, saya hanya akan membuktikan kepadamu. Mana sopan santunmu? Ya saya izin sama kamu lah. Tidak bisa. Masih terpengaruh itu paling Mas. Belum ini. Ya apa salahnya kita coba? Kalau memang misalkan nanti salah, dia terserah. Baiklah, jika kau tidak bisa membuktikan, maka tidak ada lagi toleransi. Bahkan setelah apa yang kau ucapkan tadi, kebenaran apapun yang kau ucapkan tadi, sebagai balasan ketidaksopananmu ini, akan kubunuh kau juga saat ini. Baik. Jika kau salah, maka jika kau benar, jangan menyebabmu lagi, bahkan lebih dari yang sebelumnya. Tidak boleh menyembah. Saya juga hamba. Jadi, kalaupun nanti saya benar, kau tak boleh menyembah saya. Kau tetap menjadi Tidak! Sini, kau boleh melihat. Punten, permisi ini. Biar lihat sama-sama. Kau memvisualisasikan tadi. Punten. Apalagi? Itu memang batu. Tapi ada sesuatu di balik batu. Selama ini kau tertutup. Fokus, lihat baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil, Bang. Apa yang kau lakukan, manusia? Panas loh Mas. Panas. Oh, sama kayak tadi, Mas. Kok sama yang kau pegang itu. Coba Bedakan. bedakan nomor 3 dan nomor 5. Saya serahkan padamu. Pegang saya. Ayo cepatlah bacakan. Kenapa kau ragu-ragu? 3 dan 5. Baik. 3. Tentang persaudaraan. Hargailah setiap makhluk di atas bumi ini. Kita semua sesama ciptaan Tuhan. Siapapun, dari bangsa apapun mereka, selama mereka berbuat baik, maka hargailah. Dan jika saudaramu, sahabatmu, melakukan kesalahan, maka tuntunlah dan ingatkanlah atas kesalahan mereka. Nomor 5. Lima, tentang perdamaian. Telah terbagi satu kerajaan yang saya miliki. Sengkolo Geni menjadi 2 bagian. Yang dipimpin oleh kedua putraku, Gandarjaya dan Jagadreksa. Dengan harapan
mereka, kedua putraku, akan memimpin kedua kerajaan itu dengan baik dan damai. Karena saya percaya mereka adalah putra yang baik yang saya besarkan dengan kasih dan sayang. Dan saya percaya kepada mereka atas semua kecerdasan yang mereka miliki, kemampuan yang mereka miliki. Keyakinan saya, dua kerajaan itu akan hidup berdampingan, makmur bersama, damai bersama, tanpa perselisihan. Turun ayo, saya pengen lihat mukamu. Mana yang benar? Kenapa kau melakukan seperti itu? Ayolah bangun. Bangun. Sudah tadi itu Mas Gano udah ngomong. Saya menyembahmu, Tidak boleh. siapapun namamu. Dengarkan dulu Mas Gano ngomong apa, dengarkan. Saya tidak mau disembah. Saya juga mahir. Saya hanya menepati janjiku. Tapi- Saya akui, Jika kau mau, saya kalah. jika kau mau, marilah kita bersahabat. Marilah kita menuju jalan kebaikan yang benar, yang lurus. Jika kau tidak ingin disembah, lantas Tuhan siapakah yang pantas untuk saya sembah? Sedangkan yang saya perjuangkan ini ternyata salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta alam semesta. Bagaimana cara saya untuk menyembahnya, untuk mengabdi kepadanya? Sembuhkan saya dulu. Baiklah, tentu atas kemenanganmu. Adakah lepaskan? Mas, banyak nyerang mas. Cukup, cukup semuanya. Cukup, cukup. Adakah? Curang ini, curang. Asel. Dekatlah denganku. Kalian saudaraku, dengarkanlah. Ikuti mereka. Ke jalan kebaikan. Banyak nyerang loh. Selama ini kita telah terbohongi. Udah sembuh mas? Kita terbohongi. Cukup. Ikutlah denganku bersama manusia ini. Mas. Cepat lepas kau. Lepaskanlah kan tubuhnya manusia. Aduh. Tik, cepat tik, pulang tik. Pergi dari sini. Ayo pulang, ayo. Pergi dari sini. Pinggir dulu ini, Dik. Manusia. Ini bukan lawan kita, Dik. Bisa mas. Dia mempunyai puluhan ribu pasukan, Dik. Itu keluar, udah keluar itu, udah keluar. Acak, yang pulang cepat. Wah, bangun ayo cepat temu. Oke teman-teman, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.